Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ahmad dari Prodi PM4C. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kasus rendahnya kemampuan siswa dalam mengolah informasi serta bagaimana information processing model dapat menjadi solusi. Nah, melalui video ini kita akan melihat latar belakang kasus, kemudian faktor penyebab, dampak terhadap pembelajaran, analisis berdasarkan kajian pendidikan, serta strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Harapannya, materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas sekaligus merekomendasikan praktik guru maupun siswa dalam meningkatkan kualitas belajar. Nah, fenomena rendahnya kemampuan siswa dalam mengolah informasi di era digital ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan. Seringkali siswa terjebak dalam arus informasi yang deras tanpa mampu memilah mana yang esensial dan mana yang sekadar kebisingan. Nah, di era digital saat ini, siswa menerima begitu banyak informasi dari berbagai sumber, baik dari buku, internet, guru, dan teman sebaya. Akan tetapi, banyak siswa yang hanya menyalin atau menghafal tanpa benar-benar eh, memahami isi materi yang diterima siswa tersebut. Nah, contoh di dalam kasus dalam pembelajaran sejarah, siswa ini diminta untuk membaca tentang dinasti Abbasiyah. Kemudian hasilnya eh, tolong jelaskan apa yang telah dibaca tersebut. Akan tetapi hasilnya itu mereka hanya menulis poin-poin, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa dinasti itu mengalami kemunduran. Nah, itu adalah sebuah bentuk rendahnya kemampuan siswa dalam mengolah informasi yang tadinya diminta untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca, tetapi siswa malah hanya bisa menulis poin-poin tersebut. Sementara diminta untuk menjelaskan, siswa tersebut tidak bisa untuk menjelaskannya. Nah, kemudian apa sih penyebab faktor-faktor yang menjadikan siswa ini kurang memahami mengolah informasi yang diterima. Nah, faktor-faktor yang dapat terjadinya itu baik bisa jadi dari siswa tersebut sendiri, bahkan dari lingkungan belajar. Nah, sementara di dalam individu siswa tersebut sendiri itu bisa jadi dari berpikir kritisnya itu belum terbiasa, kemudian hanya menghafal dan tidak mengolah informasi. Selanjutnya kurang motivasi untuk memahami secara mendalam. Itu faktor yang terjadi di dalam individu siswa tersebut. Nah, sementara faktor dari lingkungan belajar itu yang pertama bisa jadi karena metode guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Nah, di mana metode ceramah ini menjadikan faktor siswa kurang memahami mengolah informasi karena siswa ini hanya mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Yang tadinya guru ini harusnya menjadi fasilitator, sementara siswa akan menganalisis atau belajar sendiri begitu, sehingga akan meningkatkan kualitas berpikir siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, minim penggunaan media interaktif. Yang ketiga, kurang latihan soal analisis. Nah, jika di dalam lingkungan belajarnya menggunakan penggunaan media interaktif, nah, siswa dapat berkembang
di dalam mengolah informasi, seperti jika menggunakan media seperti media infocus, kemudian menggunakan mind mapping, menggunakan video, visual. Nah, maka siswa ini akan dapat mencerna atau mengolah informasi dengan baik. Kemudian jika di dalam lingkungan belajar menerapkan latihan soal analisis, misal setiap siswa diberikan tugas untuk menganalisis sebuah kasus atau menggunakan diskusi bersama secara kelompok. Nah, di mana siswa akan eh, berpikir kritis sehingga akan eh, meningkatkannya pengolahan informasi bagi peserta didik. Nah, kemudian apa dampak terhadap pembelajaran? Nah, dampak terhadap pembelajaran karena siswa kurang mengolah informasi, dampak terhadap pembelajarannya itu siswa sulit menghubungkan pengetahuan lama dengan yang baru. Kemudian hasil belajarnya rendah, terutama di aspek pemahaman, kemudian keterampilan berpikir kritis dan kreatif tidak berkembang, siswa menjadi positif dan bergantung pada guru. Maaf, bukan positif, tetapi siswa menjadi pasif dan bergantung pada guru. Nah, kemudian analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan. Nah, di mana menurut Information Processing Model bahwa belajar itu seperti komputer, di mana menerima, memproses, menyimpan dan mengambil informasi saat dibutuhkan. Nah, ya, yang pertama ada sensory memory. Nah, memori sensorik ini adalah informasi yang masuk lewat panca indera seperti penglihatan dan pendengaran, di mana informasi ini disimpan secara singkat, di mana jika kita menggunakan lewat visual itu tersimpannya itu selama 0,5 detik dan jika lewat suara 2 sampai 4 detik. Nah, contoh, kamu melihat guru menayangkan sebuah video tentang dinasti Abbasiyah atau mendengarkan lantunan sholawat dan ayat Al-Quran. Nah, di mana di dalam mendengarkan atau melihat ini, si informasi ini dapat tersimpan secara singkat, yaitu 0,5 detik dan 2 sampai 4 detik. Nah, kemudian yang kedua ada short term memory, yaitu memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini adalah informasi yang disimpan sementara dan kapasitasnya pun terbatas, kurang lebih 5 sampai 9 menit. Kurang lebih 5 sampai 9 menit informasi yang sekaligus. Kemudian bertahan 15 sampai 30 detik. Nah, contoh kamu mengingat 5 rukun Islam yang baru saja dijelaskan. Ya, yang seperti yang satu itu syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, di dalam suatu memori ini membutuhkan perhatian dan pengulangan, di mana siswa ini membutuhkan perhatian, di mana otak memilih informasi yang penting untuk diproses lebih lanjut. Nah, diukur menggunakan fokus atau tidaknya siswa dalam mengolah informasi materi yang telah diberikan oleh guru. Misal, jika siswa itu benar-benar fokus, maka akan lanjut ke suatu memori. Akan tetapi jika tidak fokus, maka akan hilang informasi tersebut. Contohnya, jika siswa memang benar-benar fokus, maka guru akan bertanya, kenapa dinasti Abbasiyah ini mengalami kemunduran? Nah, jika siswa ini benar-benar fokus, maka siswa akan dengan mudah menjawab pertanyaan
pembelajaran yang guru sampaikan tersebut. Nah, akan tetapi jika siswa ini tidak fokus, maka eh, materi yang telah disampaikan oleh guru ini akan hilang begitu saja. Nah, kemudian eh, ada yang kedua itu pengulangan. Nah, di dalam pengulangan ini adalah mengulang informasi agar tidak cepat hilang. Contoh, kamu mengulang 5 rukun Islam bersama teman atau membaca berulang-ulang. Nah, itu adalah dua hal yang harus diperlukan di dalam suatu memori, yaitu membutuhkan perhatian dan pengulangan. Nah, kemudian yang ketiga ada long term memory atau memori jangka panjang. Nah, di mana informasi ini tersimpan permanen. Nah, jika dikaitkan dengan pengetahuan lama bahkan seumur hidup. Nah, di dalam long term memory ini informasi yang tersimpan jenisnya ada dua, yaitu ada eksplisit yaitu sadar, di mana kita mengingat secara sadar seperti mengingat fakta, kemudian mengingat dalil, mengingat ayat, mengingat hadis, mengingat nama tokoh, dan mengingat sejarah Islam. Kemudian yang keduanya itu ada implik, yaitu secara tidak sadar, di mana seperti melakukan kebiasaan berdoa atau cara wudhu dan melakukan akhlak atau berperilaku baik. Nah, adapun contohnya ini kamu akhirnya hafal surat Al-Ikhlas, kemudian kamu mengingat kisah Nabi dan kamu terbiasa mengucap salam. Nah, di mana contoh-contoh tersebut adalah contoh long term memory yang menggunakan eh, secara sadar dan secara tidak sadar, seperti jika kita mengingat kisah Nabi. Nah, mengingat kisah Nabi ini menggunakan jenis eksplisit, yaitu menggunakan jenis secara sadar, di mana kita mengingat secara sadar tentang kisah Nabi. Akan tetapi jika mengingat secara tidak sadar itu melakukan pembiasaan seperti selalu berdoa sebelum makan, misal, kemudian tata cara wudhu dan mengucapkan salam. Nah, itu terjadi secara tidak sadar. Yang keempat ada encoding, yaitu pengkodean. Nah, di mana mengubah informasi menjadi sesuatu yang bermakna agar bisa disimpan lama. Contoh, kamu mengaitkan rukun Islam dengan kehidupan sehari-hari, seperti sholat. Nah, sholat ini bermakna agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada contoh puasa. Nah, di mana puasa ini berkaitan bahwa kita ini bermakna melatih kesabaran. Nah, itu contoh kaitan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada retrieval. Retrieval ini adalah pengambilan kembali, yaitu informasi dipanggil kembali saat diperlukan dari long term memory. Contoh, saat ujian kamu mengingat kembali materi dari bab-bab yang telah dipelajari. Seperti mengingat dalil tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, di mana dalil tentang keutamaan menuntut ilmu ini adalah contoh materi yang telah disampaikan dari beberapa bab-bab terdahulu. Nah, contoh lainnya misalkan saat melakukan ujian kenaikan kelas. Nah, di mana di dalam ujian kenaikan kelas ini ada beberapa soal yang memang dicantumkan dari semester 1 dari bab-bab sebelumnya, sehingga siswa akan mengingat kembali atau mengambil kembali informasi yang telah diberikan dari bab-bab semester 1 karena adanya sebuah
kebutuhan yang akan dipakai saat kenaikan kelas tersebut karena menjawab soal yang ada di kenaikan kelas soal tersebut. Ya. Nah, sementara dalam kasus ini, siswa gagal di tahap short term memory dan long term memory karena tidak ada strategi pengulangan dan pengaitan. Nah, adapun strategi pembelajaran untuk mengatasi kasus rendahnya kemampuan siswa dalam mengolah informasi, yang pertama itu ada berpikir kritis, yaitu melatih siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi. Kemudian yang kedua ada elaborasi, yaitu guru mengaitkan materi baru dengan pengalaman siswa. Contohnya mengaitkan materi ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga ada organisasi informasi. Nah, di dalam organisasi informasi ini adalah menyusun informasi agar mudah dipahami. Contoh, menggunakan mind mapping, tabel, atau diagram sebab akibat. Selanjutnya, latihan retrieval, yaitu pengambilan kembali informasi seperti kuis singkat, diskusi, atau pertanyaan analitis, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan atau keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian metakognisi, yaitu ajarkan siswa cara merefleksi strategi belajar mereka. Itu biarkan siswa dapat merefleksikan gaya belajar mereka itu bagaimana gitu. Kemudian media interaktif. Nah, media interaktif ini yaitu di dalam proses pembelajaran itu menggunakan video atau gambar atau simulasi agar informasi ini lebih menarik sehingga dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa tersebut. Nah, kemudian kesimpulan di dalam kasus dan di dalam materi yang saya paparkan mungkin adalah model pemrosesan informasi ini adalah model pembelajaran yang menekankan proses berpikir dan menerima, kemudian mengolah, menyimpan dan menggunakan informasi yang di dalamnya ada strategi dan teknik yang mendukung agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, di mana rendahnya kemampuan siswa mengelola informasi ini terjadi karena lemahnya strategi pengolahan informasi dan dampaknya pun hasil belajar rendah dan keterampilan berpikir kritis tidak berkembang. Nah, sementara untuk rekomendasi bagi guru itu perlu menerapkan informasi processing model dalam pembelajaran sehingga agar tidak melakukan metode penceramahan saja. Kemudian siswa dilatih dengan strategi elaborasi, organisasi, dan retrieval. Nah, selanjutnya lingkungan belajarnya pun harus mendukung seperti menggunakan dengan metode aktif dan media interaktif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan. Mungkin kalian dapat mencari kembali informasi lebih dalam melalui sumber-sumber lain, melalui sumber-sumber lain. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.